warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelompok 4 untuk materi diksi dengan saudara saya, rekan kelompok saya yang bernama Salsabila Ajahra. Berikut ini materi tentang diksi. Diksi merupakan sebuah pilihan kata yang mana digunakan untuk membuat sebuah gagasan. Diksi harus bersifat tepat dan efektif. Efektif dalam sini bersifat harus sesuai antara pembaca dan penulis. Pembaca itu harus bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan penulis. Syarat-syarat ketegasan diksi yang pertama itu adalah bisa membedakan secara cermat antara denotasi dan konotasi. Denotasi itu contohnya Budi memakan apel. Konotasi, kecelakaan di jalan tol telah memakan banyak korban. Dalam artian, memakan itu sama dengan mengakibatkan. Kedua adalah bersinonim atau konspirasi, membedakan kata. Contohnya, kredit sama dengan mencicil, berdusta sama dengan berbohong, rajin sama dengan giat, haus sama dengan dahaga, baju sama dengan pakaian. Jadi, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Itu digagas oleh Wikipedia. Ketiga, membedakan ejaan. Contohnya, huruf kapital atau huruf besar dipakai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misal, S-nya itu besar, sebuah kapal tenggelam diserang meteor. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, petikan langsung. Misal, kata tanda kutip, pukulannya sangat hebat hingga dia tak dapat bangun kembali, tanda kutip kembali, langsung titik. Jadi, ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Mulai dari pemakaian, penulisan, huruf kapital, huruf miring, dan penulisan unsur serapan. Ini digagas oleh Brandly. Keempat, menghindari pemakaian kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, pada kata asing. Kata asing adalah kata yang berasal dari negara atau tempat yang lain. Mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Kata serapan adalah kata asing yang diserap atau diubah menjadi bahasa Indonesia. Contoh, communication sama dengan komunikasi. Itu digagas oleh Brandly. Yang keenam, kata kerja depan secara idiomatis. Contohnya, buka suara sama dengan berbicara. Setelah lama bungkam, DPR pun akhirnya buka suara soal Omnibus Law. Yang ketujuh, bisa membedakan kata umum dan kata khusus. Yang ketujuh, bisa membedakan kata umum dan kata khusus. Kata umum, contohnya melihat. Kata khusus, contohnya melotot, membela, melirik. Yang kedelapan, perubahan kata yang sudah dikenal. Isu berasal dari bahasa Inggris issue, berarti publikasi atau perkara. Isu dalam bahasa Indonesia, kabar yang tidak jelas asal usulnya, kabar angin, desas-desus. Selanjutnya, syarat kesesuaian kata dan frasa khusus yang digunakan oleh kelompok orang tertentu. Misalnya, inflasi, proses meningkatnya harga-harga sesuai umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Atau OTW, on the way, artinya dalam perjalanan. Cap atau kapten, situasi dan kondisi yang mempengaruhi pemilihan kata-kata yang akan digunakan. Misalnya, kata ilmiah dari harmonis sama dengan kata populernya adalah sesuai. Kata fraksi dari contoh dari syarat kesesuaian diksi, misalnya dari kata ilmiah harmonis sama dengan kata populernya adalah sesuai. Kata ilmiahnya dari fraksi sama dengan pecahan, itu kata populernya. Jadi harmonis sesuai, fraksi pecahan, eksentrik aneh, argumen bukti, konklusi kesimpulan. Jadi dari semuanya kesimpulan, diksi merupakan sebuah kata pilihan yang mana. Jadi kesimpulannya, setiap penulis maupun pembaca dalam menyampaikan buah pikiran, pendapat, dan pernyataan tentu akan memakai bahasa yang baik, tepat, dan benar. Sehingga karangan yang diatur atau tutur kata yang diatur tersebut menjadi bernilai dan berbobot. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal mengarang atau karang mengarang, hal tulis menulis, serta tutur sapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sabila Azara akan melanjutkan materi diksi tentang kesalahan-kesalahan dalam diksi. Jadi, kesalahan diksi ini meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh penggunaan kata. Contoh-contoh kesalahan dalam diksi. Yang pertama ada pemakaian kata yang tidak tepat. Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata dari ataupun daripada sering sekali digunakan secara tidak tepat. Contohnya dalam kalimat berikut. Hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Kata dari pada seharusnya dihilangkan karena kata daripada itu digunakan untuk membandingkan dua hal. Seperti contoh, tulisan Aruna lebih baik daripada tulisan saya. Nah, kalimat itu termasuk kalimat efektif. Selanjutnya, kesalahan dalam diksi yang kedua, yaitu penggunaan kata berpasangan. Ada sejumlah kata yang penggunaannya secara berpasangan, atau juga disebut konjungsi korelatif. Nah, contoh dari konjungsi korelatif yaitu seperti baik, maupun, ataupun, melainkan, tidak, tetapi, dan diantaranya. Untuk contoh kalimat penggunaan kata berpasangan seperti ini. Baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. Nah, kata ataupun di situ seharusnya diganti menjadi kata maupun agar menjadi kalimat yang efektif. Yang ketiga, kesalahan dalam diksi penggunaan dua kata. Di dalam kenyataan terdapat penggunaan dua kata yang fungsi dan maknanya kurang lebih sama. Contoh katanya seperti adalah merupakan, agar supaya, demi untuk, dan yang terakhir seperti misalnya. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti ini. Contoh kalimat penggunaan dua kata yang salah, seperti peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia adalah merupakan kewajiban kita semua. Nah, kata merupakan di dalam kalimat tersebut seharusnya dihilangkan menjadi peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia adalah kewajiban kita semua. Dan itu menjadi kalimat yang lebih efektif. Yang terakhir, kesalahan diksi dalam penghubung antar kalimat dan kata maka. Kata maka sering menyertai ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya seperti oleh karena itu, maka, dengan demikian, maka, dan. Yang terakhir, sehubungan dengan itu, maka. Nah, itu contoh dari kata antar kalimat dan kata maka. Nah, untuk contoh kalimatnya kayak gini. Oleh karena itu, maka perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Nah, kata maka pada kalimat itu ditiadakan dan digunakan tanda koma. Karena kata maka tidak menyandang fungsi atau unsur penghubung antar kalimat. Itu ditiadakan sehingga kata maka menjadi penghubung antar kalimat dan susunan kalimat menjadi gramatikal. Jadinya kalimat yang lebih efektif yaitu oleh karena itu perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kesalahan diksi dari sumber yang berbeda. Yang pertama ada contoh kesalahan diksi makna. Contoh kalimatnya, adik mendapatkan urutan pertama di sekolahnya. Nah, kata urutan harusnya diganti menjadi kata peringkat agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, yang kedua, ada contoh kesalahan diksi gramatikal. Untuk contoh kalimatnya, polusi itu dapat akibatkan pencemaran udara. Nah, untuk kata akibatkan seharusnya menggunakan imbuhan menjadi mengakibatkan agar lebih menjadi kalimat yang efektif. Yang ketiga, ada contoh kesalahan diksi sosial, yaitu contohnya cewek dengan wanita, cowok dengan pria, dan bini dengan istri, ataupun eyang dan dengan kakek dan nenek. Jadi untuk contoh kesalahan diksi sosial ini ada penurunan kata kualitasnya ya, jadi lebih tidak efektif. Nah, yang terakhir ada contoh kesalahan diksi kata baku dan tidak baku. Contohnya itu untuk kata tidak bakunya ekstra dan kata bakunya ekstra, yang membedakan ada huruf X dalam
penggunaan kata tidak baku. Nah, untuk yang bakunya tidak menggunakan X. Nah, yang kedua itu ada kata karir. Untuk kata tidak baku dan kata karier menggunakan E untuk kata baku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan dalam diksi. Saya Sabila Zahra dengan Siti Fatimah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.